Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari ini kita masih dikasih kesempatan untuk bisa belajar lebih lanjut tentang matematika. Untuk saat ini kita belajar tentang mencari titik singgung dan titik potong lingkaran yang berpusat di 0,0. Nah, ini materi yang akan kita pelajari hari ini yang menjadi fokus pembahasan pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum kita lanjut untuk mempelajari tentang mencari titik singgung dan titik potong lingkaran yang berpusat di 0,0, lebih baiknya kita mereview kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, materi sebelumnya yang kita pelajari adalah tentang persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan A, B yang melalui titik X1, Y1. Nah, di sini tentunya berbeda ya rumusnya ketika lingkaran tersebut yang berpusat di 0,0 dan ketika lingkaran tersebut berpusat di A, B. Nah, ketika lingkaran tersebut berpusat di 0,0, maka rumusnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ketika lingkaran tersebut berpusat pada A, B, maka rumusnya menjadi X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini tentunya sangat berbeda ya rumusnya ketika berpusat di 0,0 dan berpusat di A, B. Nah, saya harap kalian sudah paham dan sudah mengerti bagaimana cara mengaplikasikan dalam pengerjaan soal yang berkaitan dengan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan A, B melalui titik X1, Y1. Oke, next, kita sekarang masuk pada pembahasan mencari titik singgung dan titik potong lingkaran yang berpusat di 0,0. Nah, seperti pada gambar yang sudah kalian lihat, di sini ada 3 kemungkinan kedudukan titik itu berada. Nah, untuk yang pertama, titik itu berada di dalam lingkaran. Ya kan? Berarti kedudukan titik di dalam lingkaran. Itu untuk kemungkinan pertama. Nah, untuk kemungkinan kedua, titik itu tepat pada lingkaran. Jadi, titik itu tepat pada garis lingkaran tersebut. Nah, untuk kemungkinan yang ketiga, titik itu berada di luar lingkaran. Jadi, ada 3 kemungkinan ya. Yang pertama, ada kemungkinan titik itu berada di dalam lingkaran. Dan yang kedua, ada kemungkinan titik itu tepat pada garis lingkaran tersebut. Dan yang ketiga, adalah kemungkinan titik itu berada di luar lingkaran. Oke, di sini kita akan membahas terlebih dulu kedudukan titik yang berada di dalam lingkaran. Bagaimana sih rumusnya? Bagaimana yang harus kita hitung ketika titik itu berada di dalam lingkaran? Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa jika X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari R kuadrat, maka Ki X1, Y1 terletak di dalam lingkaran. Jadi ini perlu ditandain ya, perlu ditandain dan perlu diingat juga bahwa ketika X kuadrat ditambah Y kuadrat dan hasilnya itu kurang dari R kuadrat, maka dapat dipastikan bahwa titik tersebut berada di dalam lingkaran. Seperti pada contoh berikut ini. Nah, pada contoh ini yaitu tanpa menggambar pada bidang kartesius, tentukan posisi titik A 1,2 terhadap lingkaran yang memiliki persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Nah, langsung ke penyelesaian. Nah, di sini kita usahakan terlebih dahulu untuk bisa menuliskan titik dan persamaan lingkarannya. Biar apa? Biar kita dalam mengerjakan soalnya itu lebih mudah. Nah, lalu setelah kita tulis titik dan persamaan lingkarannya, lalu kita substitusikan titik tersebut ke dalam persamaan lingkaran. Nah, kebetulan di sini titiknya adalah A1,2, berarti X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2. Berarti 1 ini kita substitusikan ke dalam X, dan 2 ini kita substitusikan ke dalam Y. Setelah kita substitusikan, maka kita hitung. 1 kuadrat itu sama dengan 1. 2 kuadrat itu sama dengan 4. Lalu kita jumlah 1 ditambah 4 sama dengan 5. Nah, ternyata hasil 1 ditambah 4 adalah 5. Nah, 5 ini adalah lebih kecil dari 9, dari jari-jari yang sudah diketahui pada persamaan lingkaran tersebut. Maka, tandanya menjadi kurang dari. Nah, sudah dipastikan bahwa ketika tandanya itu kurang dari, maka dapat disimpulkan bahwa titik itu terdapat
di dalam lingkaran. Nah, maka kesimpulannya adalah jadi titik A 1,2 terletak di dalam lingkaran dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang kedudukan titik tepat pada lingkaran. Nah, bagaimana sih ketika titik itu tepat pada lingkaran? Oke, jadi jika X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka X1, Y1 terletak tepat pada lingkaran. Di sini juga perlu ditandai juga ketika tandanya itu sama dengan, maka titik itu terletak tepat pada garis lingkaran. Nah, di sini sudah ada contoh soal, yaitu tentukanlah kedudukan titik 4,3 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Oke, kita langsung ke penyelesaian. Nah, di sini kita sudah menuliskan titik dan persamaan lingkarannya. Nah, setelah kita menuliskan titik dan persamaan lingkarannya, lalu kita substitusikan titik tersebut ke dalam persamaan lingkaran. Nah, di sini 4,3 berarti 4-nya adalah X, 3-nya adalah Y. Lalu 4 ini kita substitusikan ke dalam X, dan 3 ini kita substitusikan ke dalam Y. Lalu setelah kita substitusikan, kita hitung 4 kuadrat itu sama dengan 16, 3 kuadrat sama dengan 9. Lalu kita hitung 16 ditambah 9 sama dengan 25. Nah, di sini 25 sama dengan 25, gitu kan. Nah, tandanya adalah sama dengan. Maka ketika tandanya itu sama dengan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa titik tersebut terletak tepat pada garis lingkaran atau tepat pada lingkaran. Nah, maka kita dapat menuliskan kesimpulannya. Jadi, 4,3 terletak tepat pada lingkaran yang memiliki persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu kedudukan titik terletak di luar lingkaran. Bagaimana sih rumusnya ketika titik itu terletak di luar lingkaran? Nah, oke, ketika titik itu berada di luar lingkaran, yaitu jika X kuadrat plus Y kuadrat dari R kuadrat. Nah, ketika hasil dari persamaan kuadrat tersebut lebih dari, maka dapat kita pastikan bahwa titik tersebut berada di luar lingkaran. Oke, langsung ke contoh soal. Oke, di sini ada contoh soal, yaitu tentukanlah kedudukan titik 5,2 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Tak lupa kita tulis dulu titik dan persamaan lingkarannya. Nah, setelah kita tulis, kita substitusikan seperti biasa ya, seperti langkah-langkah sebelumnya, kita substitusikan titik ini ke dalam persamaan lingkaran. Terdapat titik 5,2, maka 5-nya adalah X, 2-nya adalah Y. Maka 5 kita substitusikan ke dalam X, dan 2 kita substitusikan ke dalam Y, sama dengan 25. Lalu kita hitung 5 kuadrat sama dengan 25, 2 kuadrat sama dengan 4. Maka kita jumlah 25 ditambah 4 sama dengan 29. Nah, ternyata 29 ini lebih besar dari 25, maka tandanya adalah lebih besar kan? Nah, ketika tandanya lebih besar, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa titik tersebut berada di luar lingkaran. Jadi kita dapat menuliskan kesimpulannya, yaitu jadi ketika di titik 5,2, titik itu terletak di luar lingkaran dengan persamaan lingkarannya yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Oke, gampang kan? Dari ketiga contoh tersebut, saya yakin kalian bisa mengerjakan karena di sini kita hanya menentukan lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Nah, seperti itu. Oke, setelah kita tahu rumusnya ketika titik itu berada di dalam lingkaran, ketika titik itu berada tepat pada lingkaran, dan ketika titik itu berada di luar lingkaran, beserta contoh soalnya juga. Nah, kesimpulan dari apa yang kita pelajari tadi adalah ketika titik itu berada di dalam lingkaran, maka rumusnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari R kuadrat. Nah, berarti kalau di dalam lingkaran itu tandanya adalah kurang dari.
Yang kedua, ketika titik itu tepat pada lingkaran, maka rumusnya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ketika tandanya itu sama dengan, maka titik itu berada tepat pada lingkaran. Dan yang ketiga yaitu tentang kedudukan titik di luar lingkaran. Maka rumusnya yaitu X kuadrat plus Y kuadrat lebih dari R kuadrat. Maka diingat-ingat ya, ketika tandanya itu lebih dari, maka titik itu berada di luar lingkaran. Oke, cukup sekian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kalian dapatkan dalam video ini bisa kalian mengerti, bisa kalian pahami, dan pastinya ilmunya juga dapat bermanfaat bagi diri kalian sendiri maupun untuk orang lain. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.